Selamat berjumpa lagi di dalam acara ini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, siapa saja yang menonton video siaran langsung ini. Saya pernah menjelaskan pada video yang lainnya itu bahwa di masa remaja saya itu dulu, saya masuk ke toko buku Kristen dan saya membaca di situ di toko buku itu, yang mana di situ ditulis di dalam bahasa Inggris yang artinya orang Islam itu kafir. Jadi waktu itu saya kaget kenapa ada buku Kristen yang mengatakan orang Islam itu kafir. Pada waktu itu saya tertegun, lama berpikir, tapi tiba-tiba saja muncul di dalam hati saya kata adil. Ya, kata adil, sehingga terjadilah semacam dialog di dalam diri saya bahwa orang Kristen itu mengatakan kepada Islam itu kafir dan orang Islam mengatakan orang Kristen itu kafir. Jadi adil menurut saya pada waktu itu, karena banyak orang Islam yang mengatakan orang Kristen itu kafir, ya, sehingga ada juga buku yang menulis orang Islam itu kafir. Jadi seri saja satu-satu. Pencarian saya itu mengenai kebenaran ini, itu waktu saya masih sekolah agama itu saya mulai termasuk salah satu permulaannya itu adalah di mana di dalam Al-Quran itu dikatakan bumi itu dihamparkan, ya, bumi itu datar. Jadi itu juga yang membuat saya waktu itu ragu kepada Al-Quran. Tapi saya tidak membenci Al-Quran. Saya tetap mempelajari Al-Quran pada waktu masih di sekolah agama itu. Jadi selama hidup saya itu memang saya cenderung untuk belajar teologinya saja, ya. Jadi saya tidak terlalu tertarik mempelajari tata cara beribadah. Apalagi itu tata cara beribadah sangat bervariasi, ya, pendapat ulama di situ. Yang paling menunjang itu di dalam pelajaran ini adalah kitab-kitab sufi, ya, kitab-kitab sufi yang saya baca. Di dalam kitab-kitab sufi itu banyak sekali pencarian-pencarian tentang Tuhan. Ya. Saya juga membaca itu kitabnya Buya Hamka. Kemudian kitab-kitab klasik yang lain yang terlalu banyak saya baca, karena kalau tidak ada saya temukan itu di toko buku atau saya tidak punya uang untuk membeli buku, saya masuk ke perpustakaan dari suatu universitas di Makassar, yang universitas yang terkenal, ya. Di situ lengkap bukunya, mau baca filsafat, mau baca apa saja ada di situ. Jadi saya dulu itu termasuk namanya kutu buku. Ya, saya suka membaca kutu. Saya suka membaca, mencari pengetahuan. Nah, jadi di waktu saya sudah agak besar itu, sudah berkeluarga, saya pernah ngomong sama saudaranya ibu saya, ya, bagaimana kalau kita pindah agama. Pernah. Tapi masing-masing waktu itu tertawa saja. Jadi tidak ada semacam kebencian itu. Kalau saya lihat dari om saya itu, dia juga tidak membenci agama Kristen. Karena waktu saya bertanya itu, dia tidak marah. Nah, kenapa itu demikian? Karena saya dan om saya itu memang suka mencari kebenaran. Ya. Siapa itu Tuhan? Kadang-kadang berpikir, ya. Kadang-kadang kami berpikir tentang kebenaran itu. Jadi waktu berjalan terus, akhirnya saya untuk lebih mendalami itu tentang Tuhan, saya bertarekat. Ya.
Namanya tarekat itu adalah tarekat Halawatiyah. Ya. Tarekat Halawatiyah saya terima itu bukan belajar, jadi berhadapan dengan guru, berjabat tangan, secara terima jadi ijab kabul. Ya. Jadi tapi itu sudah tarekat yang kedua yang saya terima. Jadi bukan tarekat pertama. Tarekat pertama yang saya terima itu sewaktu saya masih kecil, ya, sewaktu masih di SD. Karena bapak saya juga bertarekat. Namanya tarekat itu Tarekatul Muhammadiyah. Tapi Tarekatul Muhammadiyah itu bukan tarekat yang bukan Muhammadiyah seperti organisasi Muhammadiyah, ya bukan. Beda. Nah, kalau Tarekatul Muhammadiyah itu kita tidak boleh langsung kepada Tuhan menyembah, ya. Jangan langsung menyembah kepada Tuhan. Nah, karena ilmu kita tidak sampai di situ. Jadi menggantungkan harapan kepada Nabi. Jadi semuanya kita menggantungkan harapan kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya, maka kita masuk di dalam surga. Begitu maunya itu guru tarekat itu, guru Tarekatul Muhammadiyah. Kalau tarekat Halawatiyah, tarekat Halawatiyah itu yang disampaikan oleh, yang dipahami oleh Syekh Yusuf Tajul Halawati. Karena Halawatiyah itu sebenarnya terbagi-bagi juga. Jadi ada Halawatiyah Samaniyah, ada Halawatiyah Syekh Yusuf. Nah, kalau yang bersikir suaranya keras itu biasanya Halawatiyah Yusuf. Sebenarnya ini penjelasannya agak ruwet juga karena bermacam. Jadi dari satu tarekat itu, misalnya tarekat Halawatiyah, itu sudah terpecah lagi berdasarkan kemampuan halifahnya. Jadi halifah itu semacam wakil dari guru besar. Jadi kalau guru besarnya itu ada wakilnya di tempat lain, itu disebut halifah. Halifah untuk mengajar orang menerima ilmu agama yang lebih dalam. Jadi ada rahasia-rahasia agama yang tidak boleh diajarkan kepada orang. Nah, termasuk di guru Halawatiyah itulah saya ditanya. Waktu itu saya sementara biasa saja, terus saya ditanya, kalau kamu mengatakan di dalam Ka'bah itu ada Allah di situ, itu kamu musyrik. Tapi kalau kamu mengatakan di dalam Ka'bah itu tidak ada Allah di situ, maka kamu kafir. Pada waktu itu guru tarekat itu tidak menjelaskan, hanya bertanya. Saya sendiri yang disuruh berpikir untuk memikirkan itu. Dan memang saya pikirkan itu. Dan itu butuh waktu yang lama untuk memahami itu. Nah, itulah ilmu-ilmu yang seperti ini yang saya gambarkan ini. Sehingga saya menegur itu Pak Ustaz Nandar, yang saya bertanya kepada Ustaz Nandar, yang kamu sembah itu siapa? Kalau orang Islam itu masih menjawab, saya menyembah Allah, itu orang Islam standar namanya. Ya, belum memahami betul siapa itu yang dia sembah. Dia masih masuk kategori menyembah nama. Jadi masalah menyembah nama ini bukan saya pikirkan sendiri, tapi memang guru agama atau orang yang tinggi ilmunya itu menyampaikan kepada saya, usahakan jangan menyembah nama. Jadi kalau menyembah nama itu ya bisa lah masuk surga, tapi belum sampai kepada ilmu tauhid yang kelas yang berkelas lah, ilmu tauhid yang kelas tinggi. Ya. Kapan saya menemukan itu Yesus itu Tuhan? Karena memang saya suka belajar agama dan suka mendengarkan ceramah-ceramah agama melalui radio, melalui TV, melalui buku-buku. Saya mendengarkan itu ceramah agama.
Saya menemukannya di dalam Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu yang memang mendukung ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena pengertian Tuhan di sini memang berbeda dengan Allah. Ya. Kalau Tuhan itu nama sebutan umum, ya. Jadi siapa agama apa saja tentu dia mengatakan Tuhan. Ya. Sedangkan Allah itu ya berbahasa Arab. Dan kalau kita bandingkan lagi Allah di Al-Quran dengan Allah di Alkitab memang beda juga. Kalau Allah di Al-Quran itu namanya diri, ya nama dirinya Tuhan, nama zat. Karena hadis itu sebenarnya mengatakan Allah itu zat. Ya. Jadi Nabi pernah mengatakan jangan mencari zatnya Allah, tetapi carilah ciptaan Allah. Tapi kalau di Alkitab itu kan Allah itu roh, ya. Dan itu keluar langsung dari mulutnya Tuhan Yesus. Allah itu roh. Jadi di sini memang ada perbedaan antara ajaran dari Nabi Muhammad dengan ajaran dari Tuhan Yesus. Kenapa bisa dikatakan itu Yesus Tuhan? Karena kalau dikaitkan dengan sejarah, nah itu yang namanya Tuhan itu seperti Fir'aun. Fir'aun kan menganggap dirinya Tuhan. Disembah ya, jadi secara fisik memang orang sujud kepada Fir'aun. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai Tuhan yang kita terjemahkan sekarang ini. Nah, dulu itu raja ya, jadi sebenarnya misalnya Fir'aun itu kan raja ya, sama dengan Daud, Nabi Daud ya, Raja Daud atau Raja Sulaiman. Orang memang sujud kepada Fir'aun, orang sujud kepada Daud, orang sujud kepada Sulaiman. Nah, itulah yang nanti yang timbul terjemahannya untuk sekarang ini di Indonesia adalah Tuhan. Jadi kalau kita tahu sejarahnya itu bagus, ya. Kita tidak tersesat. Nah, karena memang istilah Tuhan ini baru muncul pada abad ke-17. Sebelumnya itu digunakan kata dewa. Nah, kalau istilah dewa ini digunakanlah untuk yang lebih tinggi dari raja. Jadi dewa itu sudah menceritakan tentang roh-roh. Jadi kalau orang dulu mengatakan dewa itu dikaitkan dengan roh. Sekarang kalau dulu raja, ya kalau yang bukan roh misalnya Fir'aun itu raja. Jadi itu juga yang diterjemahkan nantinya sekarang ini menjadi Tuhan. Ya. Nah, sekarang Yesus itu apa? Ya kalau kita baca Alkitab, ya atau kita membaca Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama itu orang Yahudi menunggu datangnya seorang raja. Jadi memang untuk membebaskan dari penjajahan karena dijajah oleh bangsa Romawi, ya, dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga mereka berharap-harap turunnya seorang raja yang bisa membebaskan bangsa Israel. Bangsa ya Israel sebenarnya karena Israel itu sudah terbagi dua, yaitu Israel Utara dengan Selatan. Yang Selatan itu Yahudi, ya, Yahudi. Jadi Yesus itu lebih tepat kalau dikatakan Yahudi karena dia ada di daerah selatan, Israel Selatan. Kemudian berjalannya waktu itu, ya begitulah bahwa yang saya baca di Alkitab itu Yesus itu adalah firman Allah. Nah, Yesus itu adalah firman kalamullah. Nah, bagaimana dengan di dalam Al-Quran? Ya dia juga kalamullah. Nah, inilah yang saya perdebatkan dengan Pak Nandar kemarin itu. Masalah kalam itu. Sebenarnya karena saya tidak terlalu konsentrasi, sebenarnya yang dimaksud itu Pak Nandar antara kata kalam dengan qala, ya. Qala berkata. Jadi misalnya kalau kata kul huwallahu ahad. Nah, itu kata kul di situ itu kata kerja dari kata dasar qala, ya. Qala. Nah, itu memang berbeda dengan kalama.
Itu perkataan, firman. Kalau kalama, firman. Kalau qala, itu berfirman. Ya, jadi ada yang berfirman. Nah, itu mungkin Ustaz Nandar mendengar ini supaya terjawab apa yang dia pertanyakan kemarin. Nah, itu kata qala dengan kalama, kalam. Ya, memang berbeda. Memang berbeda. Terus, di manakah di dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ya ada beberapa ayat, jadi agak sulit itu memang saya membantah karena saya menemukan beberapa ayat. Misalnya di Quran 4361, ya, itu di situ Yesus memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, ini juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh para murtadin ya, pada murtadin yang lain. Kalau saya jelaskan lagi ya, yaitu sebenarnya hanya tergantung diri Anda apakah mau menerima atau tidak. Sebenarnya ini sudah banyak yang menjelaskan bahwa Yesus itu memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Oleh ulama lain dikatakan ditafsirkan sebagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan kata-katanya itu yang pengetahuan di situ bukan tanda-tanda. Kalau diperhatikan kata per kata daripada ayat itu memiliki pengetahuan. Ya. Kalau memiliki pengetahuan, kalau di Alkitab itu Yesus menjawab hanya Bapa yang tahu, ya karena Yesus masih ada di dunia kan, dia berposisi sebagai nabi. Sedangkan kalau dia sudah terangkat ke langit, dia berposisi sebagai raja, ya. Dia berposisi sebagai raja yang akan menghakimi dan akan turun lagi untuk menghakimi. Kalau sebelumnya itu, sebelum Yesus dilahirkan, dia berposisi sebagai firman, ya, perkataan firman Allah. Karena ya baik di dalam Al-Quran maupun di Alkitab itu dikatakan Bapa itu atau Allah itu, dirinya Allah itu tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Jadi itu juga yang saya tanyakan kemarin ke Nandar. Saya mau mendapat penjelasan apakah Allah itu yang sendiri yang berbicara. Ya. Kalau dari Al-Quran itu bukan Allah sendiri yang berbicara, tapi menciptakan bicara, menciptakan firman, ya, jadi menciptakan perkataan. Beda kalau kala itu berkata. Tapi bagaimana caranya Tuhan berkata di dalam Al-Quran? Ya itulah yang saya jelaskan kemarin bahwa ditulis oleh kalam. Ada jadi berbeda lagi di sini. Kalam dengan kalam ya beda lagi. Kalau kalam itu pena, kalau kalam ya perkataan kalama, perkataan firman. Kemudian di Quran surat 345. Nah, Yesus terkemuka di dunia di situ dan di akhirat. Itu kalau terkemuka di dunia jelas. Kalau di Indonesia ini yang terkemuka siapa? Ya Pak Jokowi. Dia itu adalah presiden. Ya, jadi kalau terkemuka di dunia, ya presidennya dunia. Presidennya dunia. Karena di perjanjian lama itu yang dinanti-nanti adalah raja, maka tidak disebut presiden dunia, tapi raja dunia. Jadi Yesus itu raja dunia, raja yang dinanti-nanti. Ya. Tapi Yesus tidak mengapresiasi kerajaan dunia. Beliau itu mengapresiasi kerajaan surga. Ya. Jadi bukan karena dunia ini dikuasai oleh iblis. Jadi siapa yang tidak percaya kepada Yesus, ya dia berasal dari iblis. Kemudian itu yang terkemuka di dunia. Kemudian Quran 31-34. Ya, itu pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Ya, jadi baik Bapak maupun anak, kalau saya jelaskan ini dari sisi Alkitab, itu tahu tentang hari kiamat. Tetapi kalau dalam Al-Quran memang ditegaskan bahwa karena itu Allah di dalam Al-Quran itu nama pribadi, dikatakan hanya Allah yang tahu
Ya betul. Sama dengan misalnya di dalam Al-Quran itu dikatakan, kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu Allah. Karena maksudnya di situ Al-Quran, nama diri. Jadi kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu dirinya Allah. Jadi sudah sesuai dengan Trinity, ya, ajaran Trinitas. Kan baru ditarik satu garis itu ke atas, Bapak di atas, Bapak bukan anak. Jelas sudah sesuai dengan Al-Quran kalau dikatakan Bapak bukan anak. Jadi saran saya kepada yang mempelajari Trinity, ya jangan dulu masuk ke garis-garis yang lainnya sebelum paham. Jadi pahami dulu baik-baik itu. Satu garis saja dulu dipahami. Jadi Bapak bukan anak. Nanti mantap di situ baru pindah ke garis yang lainnya. Bapak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan anak. Jadi di situ segitiga. Kemudian jangan sekali-kali menarik satu garis ke dalam. Tertulis di tengah-tengahnya itu Allah. Kalau tidak tahu yang di luar. Nanti mantap yang di luar baru tarik garis ke dalam. Nah itu kalau belum paham yang di luar baru masuk ke dalam, nah itu otakmu bisa konslet itu, tidak paham. Kemudian Quran 4171 ya Yesus itu kalamullah. Kan saya sudah jelaskan tadi. Jadi yang dalilnya bahwa Yesus itu Tuhan yaitu ada di dalam Quran 4171. Yesus itu kalamullah. Jadi bukan di situ qala. Jadi itu yang diperdebatkan kemarin saya dengan Nandar. Ya saya agak lupa sedikit saja di situ bahwa yang dia maksud itu qala, ya, qala dengan kalama. Itu memang berbeda. Ya. Kemudian di Quran surah 19:19 juga di situ Yesus itu suci, jadi roh yang suci. Jadi kalau mau menyangkal ini sulit sekali. Ya, sulit untuk menyangkal bahwa satu-satunya yang suci itu ya Yesus itu. Karena dia roh Allah, rohnya. Roh yang ditiup ke dalam tubuh. Ya, ke dalam tubuhnya Maryam. Yang meniupkan itu malaikat Allah. Malaikat Allah kalau menurut yang saya pahami di dalam Alkitab. Kalau dari Al-Quran juga sebenarnya malaikat, tapi cuma diberi nama Jibril. Jadi di situ saja lekat perbedaan sedikit itu. Kemudian yang ingin juga saya jelaskan di Quran 19:21 itu tanda bagi manusia ya bahwa dia rahmat Allah ya. Itu terkait dengan kelebihan-kelebihan Yesus di dalam Alkitab. Demikian pula di Quran 3:45. Nah, itu kalau Quran 3:45 itu hanya ada di dalam Injil Thomas ya. Jadi di mana Tuhan Yesus membuat burung. Nah, itu ada di Injil Apokrif. Jadi di sini saya lihat kalau di dalam Al-Quran ada yang sama dengan Injil Apokrif, tidak ada di dalam Alkitab yang kita lihat sekarang ini. Berbicara masalah keselamatan, kalau kita lihat itu di dalam Sahih Bukhari 24:12, jadi kan Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan, memberikan keselamatan. Nah, kalau cocok di dalam Sahih Bukhari, ya, bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan di situ bukan ibadah kita. Jadi setengah mati kita berpuasa, setengah mati kita salat, apa dan lain sebagainya. Lantas itu kita anggap bisa menyelamatkan. Kalau menurut Nabi Muhammad itu kasih sayang Tuhan. Itu hanya sayangnya ini permasalahan ini ada di dalam sahih hadis. Ya, tidak begitu jelas di dalam Al-Quran. Kalau yang saya temukan hanya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim 24:12, yaitu kasih sayang Tuhan lah yang masukkan kita ke surga.
Nah, itu cocok dengan yang ada di dalam Matius 20:28. Di situ juga kasih sayang Tuhan yang membuat kita masuk surga. Jadi saya heran kalau ada orang Islam yang tidak mengakui ya Yesus itu Tuhan. Jadi sebenarnya bisa berposisi begini, Anda tetap Islam, tetapi Anda mengakui bahwa Yesus Tuhan. Itu sudah luar biasa, karena saya juga membaca di Alkitab itu, siapa yang tidak melawan Yesus, itu adalah kelompoknya Yesus. Kan muridnya itu bertanya kepada Yesus bahwa ada orang yang berdoa seperti kita, tapi dia bukan kelompok kita. Terus dijawab oleh Tuhan Yesus, orang yang tidak melawan kita adalah golongan kita. Tapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, ya harus dilaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Bapa ya, untuk masuk surga. Saya rasa sementara dulu itu, supaya ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu atau dari orang lain. Ya. Ya, terima kasih Pak, luar biasa sekali ya. Jadi memang betul kalau dilihat dipandang dari sudut dari kitab mereka juga telah diindikasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, walaupun dengan cara tersirat ya Pak ya, bukan tersurat. Tetapi jelas Ya, kitab mereka menulis tentang Tuhan kita gitu. Bahkan saya lihat Tuhan kita tuh jauh lebih agung dari nabinya gitu kan. Jauh lebih tinggi karena dia bisa menciptakan makhluk hidup, dia mempunyai mujizat, dia mengetahui tentang hari kiamat gitu kan. Lalu dia akan datang lagi di awan-awan menjadi imam Mahdi ya Pak ya. Lalu dia satu-satunya yang bangkit kembali gitu kan. Walaupun di dalam Quran mereka menolak tentang peristiwa penyaliban yang cuma satu ayat saja kan yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang diserupakan, tetapi di luarnya dikatakan bahwa Isa itu dialah yang dia bangkit ya kan. Nah, kalau dilihat memang Isa jauh lebih tinggi dari yang lain, bahkan jauh lebih tinggi kedudukannya bahkan dari nabinya sendiri gitu. Betul kan Pak ya, seperti itu? Nah, ya, begitulah. saya jelaskan Jadi, sedikit itu. Saya ya jelaskan silakan. sedikit. Begini, Ya, kalau Nabi Muhammad itu menerima firman, jadi dia menerima. menerima firman melalui Jibril. Sedangkan Tuhan Yesus, ya dia itu firman itu sendiri. Ya, itu dia. Dia yang firman, ya, dia yang perkataannya Tuhan. Dan kalau Tuhan mau yang Maha Pencipta mau ngomong sama manusia, dia mengirim utusannya adalah firman itu yang diutus. Ya. Firman itu yang diutus yang menjadi manusia. Jadi firman yang berubah menjadi manusia. Ya. Supaya manusia bisa berbicara dengan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Begitu maksudnya. Bagaimana caranya orang bisa berbicara dengan yang Maha Pencipta kalau tidak ada yang diutus? Iya. Kira-kira bagaimana caranya ngomong sama Tuhan? Yang Tuhan yang tertinggi lah, yang paling. Bagaimana caranya kalau dia sendiri nggak datang ke dunia ya kan Pak? Ya kan, kalau Tuhan sendiri yang datang ke dunia, yang kita kecil ini mana mungkin kita bisa menghampiri Allah yang maha tinggi, yang besar itu nggak mungkin. Di luar nalar pikiran kita, tetapi yang besar itulah yang akan yang menghampiri kita. Lagi pula di dalam Alkitab kita kan penuh dengan pembuktian, Pak. Pembuktian. Jadi semua perkataannya itu iya dan amin karena penuh dengan pembuktian. Ya kan, bukan cuma imani. Kalau di yang lain kan mengatakan bahwa dia mendapatkan firman, ya dapat wahyu, tapi kan tanpa pembuktian, tanpa ada apa-apa gitu kan. Itu perbedaannya. Nah, kalau di kita Yesus menerima firman sudah terbukti, bahkan dia punya kuasa itu dan dia sudah naik ke sorga. Ketika Yesus mengatakan dia menerima firman, dia juga mengatakan barang siapa yang mengikuti firmanku, ya kan? Dia menerima firman, tetapi dia juga mengatakan firman itu adalah firmanku. Iya kan? Betul nggak Pak? Ya. Firmannya itu firmanku. Dia mengatakan aku adalah utusan, tetapi dengan jelas dia mengatakan akulah dia yang pengutus itu. Ya memang Yesus datang sebagai nabi, sebagai manusia.
Ya, luar biasa sekali hari ini. Nah, pertanyaan saya, Pak, yang menjadi gempar ini saya lihat di tempatnya Nandar dia tulis kenapa? Karena Bapak kemarin masih mengatakan Bapak masih Muslim gitu. Gempar itu saya lihat tuh. Iya, itu bagaimana, Pak? Oh Klarifikasi ya, itu, Pak. ya yang kan saya sudah menjelaskan di tempat yang lain dan saya rasa Mm, tidak perlu, apalagi kan sudah ada videonya itu mm, di mana saya didoakan ya, disuruh mengaku. Ya, mm, mm. iya, kan sisa dibaptis saja, sisa-sisa Iya, dibaptis. tinggal dibaptis. Itu maksudnya memang karena masih Islam karena belum dibaptis karena ya tinggal dibaptis Ya, saja. Tetapi menurut iman ya Pak ya, iman percaya ya ya sudah percaya Yesus sudah, ya. sudah Ya mantap, luar sudah mantap. sudah Malah mantap. saya ingin Haleluya. berdebat. Mm-mm. Ya, malah kan saya sudah menyatakan saya ingin mau berdebat dengan orang Islam. Luar biasa Saya mau ya. berdebat. Ya. Kita berdoa dulu ya Bahkan Pak saya untuk penegu. Uh-uh. singgung itu kalau misalnya Ustaz Somad beliau berkenan ya bolehlah karena dia Oh, itu kan Asy'ari, golongan Asy'ari. oh. Asari itu apa Pak? Ya. Boleh ceritakan Pak? Golongan Asy'ari itu ya golongan yang agak kacau juga itu ilmunya karena 21 hipostasis, 21 sifat di dalam diri Allah itu Oh malah gitu ya. malah mirip Oh. yang malah mirip dengan Hindu. Ya, saya tidak bermaksud mengatakan Imam Asy'ari itu masuk neraka. Cuma salah posisi nih orang. Ya, salah posisi. Dia Mm-mm. harusnya ada di Hindu. Pemahaman yang seperti itu seharusnya ada di Hindu. Mm. Dan orang Oh Hindu begitu kan ya. masuk surga juga. Ya, kalau Mm-mm. menurut Alkitab Hindu saya baca ya. Kalau menurut Mm-mm. Alkitab Hindu saya baca, orang Hindu juga masuk surga, mengarahkan umatnya masuk surga. Ya. Semua kitab-kitab teologi yang saya baca mengakui bahwa mereka memasukkan umatnya ke dalam surga. Nah, itu yang saya baca itu. Ya, tapi perbedaannya di mana, Pak? Ketika Bapak memutuskan bahwa yang benar adalah Yesus sendiri. Bapak mengatakan tadi kan semuanya mengaku, setiap kitab mengaku bahwa semua akan masuk surga. Lalu Bapak bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang tidak itu dari mana, Pak? Karena semuanya mengaku kan? Relatif relatif benar. Jadi Mm-mm. relatif benar. Jadi tidak boleh dikatakan salah. Jadi relatif benar. Ya, Karena relatif. kalau dikatakan salah, itu akan Mm-mm. berlawanan dengan bahwa firman itu untuk seluruh dunia. Ya artinya Mm. rahmatan lil alamin. Mm-mm. Jadi firman itu harus berlaku seluruh dunia. Ya. Mm-mm. Tidak boleh kita membuat Tuhan Yesus itu otoriter. Ya. Mm-mm. Tuhan Oh Yesus iya, iya. itu Mm-mm. mengklaim seluruh dunia, seluruh alam Mm-mm. semesta. Ya. Mm-mm. Seluruh alam Mm-mm. semesta. Karena Yesus itu adalah firman, nah inilah yang Mm-mm. saya titik beratkan ini. Firman itu adalah perkataan. Nah, kalau misalnya Sri Mm-mm. Krishna, perkataan juga yang diterima. Mm. Hanya saja umatnya itu mirip dengan Hindu, Buddha, Islam itu Tuhannya itu ya maaf saja ya eh, di dalam penyembahan fisik ya, secara fisik itu menyembah yang mati. Ya. Mm-mm. Kalau Ya. ya kita lihat saja orang Islam kan menyembah bait Allah. Bait Mm-mm. Allah kan itu mati. Itu Iya. penyembahan secara fisik ya. Jadi orang Islam jangan tersinggung dengan perkataan saya ini. Ya. Mm-mm. Demikian pula di dalam pikirannya Nandar itu dia menyembah huruf-huruf. Ya. Huruf-huruf Mm-mm. kan itu benda mati. Ya. Huruf-huruf itu benda mati. Beda kalau menyembah Yesus. Ya, Yesus itu kan Mm-mm. makhluk hidup. Ya Mm-mm. makhluk sewaktu dia di dunia. Dia Iya. makhluk hidup. Jadi misalnya Thomas, para rasul itu yang menyembah, yang lainnya juga kan menyembah. Ya. Baik Mm-mm. menyembah setengah-setengah, ada juga menyembah memang sujud. Ya. Mm-mm. Sujud kepada Tuhan Yesus. Nah, itu Ya. namanya penyembahan. Nanti di penyembahan ini kita harus memahami lagi bahwa penyembahan itu apa. Menyembah Mm. itu apa. Itu ada penjelasannya agak panjang sedikit juga itu. Oh gitu. Kalau saya memberinya nama penyembahan secara simbolik dan Mm. penyembahan secara rohani. Ya, itu dia. Tapi Heeh. kalau saya lihat, kalau saya lihat itu penjelasannya di Alkitab, tafsir daripada Alkitab ada istilah
Yunaninya itu saya lupa itu kalau penyembahan yang sujud. Ya. Jadi kalau orang sujud kepada Yesus itu penyembahan apa namanya? Ada bahasa Yunaninya itu tapi saya lupa. Ya. Ya. Jadi istilah menyembah ini, penjelasan tentang menyembah ini masih banyak juga orang belum tahu itu, baik Islam maupun Kristen. Banyak tidak tahu itu apa itu menyembah. Ya, luar biasa ya. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi Pak Ibnu Kalam ini dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tanpa harus menyakiti agama lama yang dia tinggalkan gitu ya. Tanpa harus berkonotasi negatif gitu. Tetapi jelas tadi Pak Ibnu Kalam mengatakan dia mantap percaya kepada Yesus. Mari kita dukung sama-sama ya teman-teman ya. Kita dukung dalam perjalanan iman Bapak Ibnu Kalam ini supaya dia makin teguh, makin berdasar di dalam Tuhan, dan dia dipakai nih. Sepertinya Pak Ibnu Kalam akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus karena dia punya pengetahuan itu, dia punya potensi untuk itu. Ya Pak Kalam ya, kita aminkan bahwa Pak Kalam akan menjadi alatnya.